Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah sampai pada Minggu Palmarum di tahun 2020 ini. Itu artinya kita akan segera membuka Pekan Paskah. Namun demikian, sekalipun kita tidak berkumpul di dalam peribadatan di gereja, ya, kita tahu oleh karena situasi dan keadaan di mana kita taat kepada himbauan pemerintah supaya kita tinggal di rumah, mengurangi bepergian, mengurangi kontak dengan orang lain. Sekali lagi berkaitan dengan virus corona ini. Tetapi baiklah kita imani apa yang terjadi hari ini ketika kita tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam sebuah peribadatan. Kita percaya Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk memuliakan namanya, untuk memuji namanya bersama-sama dengan seluruh keluarga di tengah-tengah rumah tangga kita. Saudara-saudara, minggu ini firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama diambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur karena tahun ini kami sudah boleh memasuki Minggu Palmarum. Kami sudah melewati minggu-minggu sengsara dan segera kami akan merayakan Paskah bersama-sama. Namun sekalipun demikian, kami tidak dapat beribadah dalam peribadatan di gereja. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kiranya hal itu tetap membuat kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya turun atas kami semua, sehingga firman yang hendak kami baca dan renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Sekarang berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Injil Markus pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini bercerita tentang Yesus yang diurapi di Betania. Saya akan membaca bagi saudara demikian firman Tuhan. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan.
merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, mari kita membaca kembali apa yang dikatakan ayat minggu kita dari kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15. Demikian, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca tadi bercerita tentang perjalanan akhir dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi 6 hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ia mampir ke Betania, rumah Simon si Kusta. Betania kita ingat adalah juga tempat tinggal dari Maria dan Marta serta Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Nah, pada saat mereka duduk makan, datanglah seorang perempuan. Injil Yohanes menyebutnya Maria, membawa buli-buli yang berisi minyak narwastu murni. Kemudian perempuan itu bersimpuh di kaki Tuhan Yesus dan meminyaki kakinya, kepalanya. Lalu disitulah ada perdebatan di antara para murid dan juga Tuhan Yesus. Mengapa minyak itu harus diboroskan seperti itu? Bukankah lebih baik minyak itu dijual lalu hasilnya dibagikan kepada orang-orang miskin? Tetapi Tuhan Yesus justru mengamini apa yang diperbuat oleh perempuan itu dan berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Lalu pada akhir nats ini dikatakan demikian. Komentar dari Tuhan Yesus. Perbuatan perempuan itu akan selalu diingat dimanapun Injil diberitakan. Saudara-saudara, ada 3 pertanyaan barangkali yang harus kita ajukan ketika kita memasuki Minggu Palmarum ini berkaitan dengan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah, siapa itu Anak Manusia? Apa artinya kalau dia harus ditinggikan? Dan mengapa dia harus ditinggikan? Kalau kita melihat teks nats yang kita baca hari ini, kita akan menemukan dari kacamata perempuan yang meminyaki kepala Tuhan Yesus. Perempuan ini meminyaki kepala Tuhan Yesus karena dia melihat di dalam imannya bahwa Tuhan Yesus ini adalah Anak Manusia. Ini satu istilah yang diberikan oleh kitab Injil yang menunjuk kepada Tuhan Yesus yang berkaitan dengan pengorbanannya. Maria atau perempuan yang meminyaki kepala Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu, atau kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu, agak berbeda-beda juga di dalam Injil, dikatakan, melihat bahwa Yesus ini tidak sekedar Yesus, dia adalah Anak Manusia. Artinya, dia yang akan berkorban bagi manusia. Dia yang akan mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, pengurapan atau meminyaki kaki atau kepala Tuhan Yesus dikatakan sebagai persiapan untuk penguburannya. Perempuan ini sanggup untuk melihat di dalam imannya bahwa Yesus ini adalah Anak Manusia yang akan berkorban. Tetapi itu berbeda dengan murid-murid yang lain yang mengatakan justru itu adalah sebuah pemborosan. Mereka tidak sanggup untuk melihat bahwa di dalam diri Yesus ini adalah juga Anak Manusia, istilah yang diberikan, yang akan berkorban, yang akan mengorbankan dirinya.
Dan pengorbanannya itu akan menebus umatnya dari segala dosa. Para murid tidak dapat melihat akan hal itu. Nah, saudara-saudara, barangkali disinilah juga kita dapat mengambil sebuah pelajaran dalam pertanyaan itu. Siapa yang dimaksudkan dengan anak manusia itu? Ya, tentu saja dia adalah Tuhan Yesus. Tetapi seringkali kita tidak dapat melihat jauh sampai ke dalam bahwa dia adalah anak manusia yang akan berkorban untuk keselamatan manusia. Ini pengaruhnya besar di dalam kehidupan keberimanan kita. Murid-murid tidak dapat melihat siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi Maria, perempuan itu dapat melihat bahwa dia adalah anak manusia. Oleh karena itu dia mengorbankan. Banyak di antara kita yang tidak dapat melihat bahwa Yesus juga adalah anak manusia yang akan berkorban. Apa pengaruhnya dalam kehidupan kita? Karena kita tidak dapat melihat, karena kita tidak dapat memahami bahwa Yesus adalah anak manusia yang akan berkorban, seringkali kita juga tidak totalitas di dalam kehidupan kita. Atau seringkali kita tidak melihat nilai yang terdalam dari Tuhan Yesus tentang pengorbanannya. Seringkali kita menganggap bahwa ya biasa-biasa saja tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tentang bahwa dia adalah anak manusia. Sehingga seringkali juga kita berkata sama seperti murid-murid. Ketika kita memberikan totalitas di dalam kehidupan kita untuk dia, kita menganggap itu sebagai sebuah pemborosan. Kita tidak dapat melihat apa yang paling bernilai di dalam kehidupan kita. Yang paling bernilai di dalam kehidupan kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan itu dilakukan oleh anak manusia. Dan perempuan ini, yaitu Maria, melihat akan hal itu. Sehingga dia tidak menyayangkan minyak narwastu yang harganya mahal, minyak narwastu murni itu, untuk dipakai mengurapi kaki dan kepala Tuhan Yesus. Jadi dari sini kita dapat mengerti juga apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mengatakan begini, apa yang kuanggap dulu bernilai dan berharga, kini kuanggap sampah. Oleh karena pengenalanku akan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga melihat, Rasul Paulus juga mengerti, Rasul Paulus memahami bahwa Yesus adalah anak manusia yang telah mengorbankan dirinya. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan totalitas hidupnya. Dia mau menderita bagi Allah, bagi Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah apakah juga kita mempunyai mata iman yang sama seperti perempuan ini, Maria, dan juga seperti Rasul Paulus di dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Karena itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa artinya ia harus ditinggikan dan mengapa dia harus ditinggikan? Ditinggikan itu menunjuk kepada penyaliban Tuhan Yesus. Kalau kita membaca kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 tadi, maka di situ didahului dengan mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Hal ini menunjuk kepada apa yang pernah dilakukan umat Tuhan ketika mereka ada dalam perjalanan di padang gurun. Jadi singkatnya begini saudara-saudara, ketika di padang gurun itu dalam satu perjalanan, banyak di antara mereka mati oleh karena mereka dipatuk ular. Disitulah mereka lalu berseru kepada Musa, supaya Musa berdoa kepada Tuhan, supaya mereka dihindarkan dari patukan ular dan dari kematian. Lalu Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan supaya Musa membuat ular dari tembaga. Dan ular tembaga itu lalu disalibkan dan ditaruh di tengah-tengah bangsa itu. Sehingga nanti siapapun yang dipatuk oleh ular, maka orang itu ketika melihat kepada ular tembaga yang disalibkan itu akan hidup kembali, akan tidak mengalami kematian.
Saudara-saudara, itu masa lalu. Tetapi hal ini menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang segera kita akan rayakan Jumat Agung dan juga kebangkitannya nanti. Jadi, kenapa dia harus ditinggikan? Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus, ini menunjuk kepada penyaliban Tuhan Yesus, supaya ketika dia ditinggikan, dengan demikian setiap orang yang melihat kepada dia, setiap orang yang percaya kepada dia, setiap orang yang datang kepada dia, tidak mengalami kematian, tidak mengalami kebinasaan oleh karena dosa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus memang harus ditinggikan, supaya dengan demikian, kita yang percaya, yang memandang kepada dia, yang datang kepada dia, boleh beroleh hidup yang kekal. Persoalannya adalah, pertanyaan yang boleh menjadi renungan kita adalah, apakah kita percaya bahwa dia disalibkan untuk dosa kita? Apakah kita datang kepadanya ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa? Karena hanya melalui salib itu, kita beroleh kehidupan yang kekal. Dalam Minggu Palmarum ini dan segera kita akan memasuki perayaan Paskah, mari kita mengingat kembali penderitaan Tuhan Yesus. Mari kita mengingat kembali penyaliban Tuhan Yesus, yang dia adalah anak manusia yang telah berkorban bagi kita. Sehingga melalui dia, kita boleh dikuatkan dan kita memperoleh kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali di dalam kehidupan kita di masa kini. Amin.